Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmani Arandari dengan NIM A1J1181041. Video ini merupakan video laporan anatomi fisiologi manusia yang diampu oleh Bapak Mustamin Balumbi SPD MSI dengan nama asisten Kakisan Muhammad. Dalam video ini dengan judul Sistem Saraf Volunteer. Sistem saraf merupakan serangkaian mekanisme kerja yang kompleks dan berkesinambungan yang bertugas menghantarkan impuls listrik yang terbentuk akibat adanya suatu stimulus atau rangsang. Sistem saraf mempunyai beberapa fungsi, diantaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu menerima berbagai sensasi dari dalam dan di luar tubuh. Yang kedua, bereaksi pada sensasi tersebut, menghadapinya secara otomatis atau merasakan dan memikirkannya. Yang ketiga, menyimpan memori dan melepaskannya bila dibutuhkan. Yang keempat, mengekspresikan emosi. Berdasarkan asalnya, sistem saraf sadar dibedakan menjadi dua, yaitu sistem saraf kepala atau kranial dan sistem saraf tulang belakang atau spinal. Sistem saraf terbagi menjadi 12 pasang saraf pada manusia yang mencuat dari otak, berbeda dari saraf spinal yang mencuat dari sumsum tulang belakang. Saraf kranial merupakan bagian dari sistem saraf sadar. Berdasarkan asalnya, sistem saraf sadar dibedakan menjadi dua, yaitu sistem saraf kepala atau kranial dan sistem saraf tulang belakang atau spinal. Sistem saraf terbagi menjadi 12 pasang saraf pada manusia yang mencuat dari otak, berbeda dari saraf spinal yang mencuat dari sumsum tulang belakang. Saraf kranial merupakan bagian dari sistem saraf sadar. Saraf kranial terbagi menjadi 12 saraf, yaitu yang pertama, saraf kranial 1 atau olfaktori. Ialah yang berperan dalam pembau. Saraf tersebut mengirim informasi dari hidung ke otak terkait bau yang ada di sekitar kita. Saraf yang kedua yaitu saraf kranial 2 yaitu optik. Saraf optik masuk ke dalam saraf kranial yang berperan dalam sensori, sebab saraf inilah yang berperan dalam penglihatan kita. Saraf yang ketiga yaitu saraf kranial 3, yaitu okulomotor. Memiliki dua fungsi motorik, yaitu mengontrol fungsi otot serta respon pupil di mata. Yang keempat, saraf kranial 4 yaitu troklear. Saraf troklear mengontrol otot oblik superior yang berperan untuk menggerakkan bola mata ke bawah atau saat kita melotot dan kembali seperti semula. Yang saraf kelima yaitu trigeminal. Saraf trigeminal adalah saraf kranial terbesar dan memegang kedua fungsi motorik maupun sensorik. Saraf trigeminal tersendiri dibagi menjadi 3 bagian, yaitu saraf ophthalmicus yang bertugas untuk mengirim informasi sensori dari wajah bagian atas seperti dahi, kulit kepala, dan kelopak mata. Yang kedua, saraf maksilaris berperan mengirimkan informasi sensori dari bagian tengah wajah seperti pipi, bibir atas, dan rongga hidung. Yang ketiga yaitu saraf mandibular, berfungsi dalam hal sensorik serta motorik. Saraf ini bertugas mengirim informasi dari telinga, bibir bawah, dan dagu. Saraf kranial yang keenam yaitu abdusen. Saraf abdusen bertugas untuk mengatur pergerakan otot yang disebut otot rectus lateral. Otot ini fungsinya berhubungan dengan pergerakan mata. Yang ketujuh yaitu fasial. Seperti saraf trigeminal, saraf fasial juga memiliki fungsi motorik dan sensorik. Saraf fasial terdiri dari 4 percabangan,
yang masing-masingnya memiliki fungsi yang berbeda, yaitu yang pertama pergerakan otot agar kita bisa memunculkan ekspresi wajah. Yang kedua, pergerakan dari kelenjar lakrimal, submaksilar, dan submandibular. Yang ketiga, merasakan sensasi dari telinga luar. Yang keempat, kemampuan merasakan makanan. Saraf kranial yang kedelapan yaitu vestibulokoklear. Saraf vestibulokoklear berperan dalam pendengaran dan membantu keseimbangan manusia. Saraf ini mengandung dua komponen, yaitu yang pertama, saraf vestibular, yang membantu tubuh merasakan adanya perubahan posisi kepala akibat gaya gravitasi. Yang kedua, saraf koklearis, yang membantu manusia mendengar serta mendeteksi getaran dari suara. Saraf kranial yang kesembilan yaitu glosopharyngeal. Saraf glosopharyngeal berperan dalam fungsi motorik dan sensorik. Yang pertama yaitu saat berperan dalam fungsi sensorik, saraf ini menerima informasi dari tenggorokan, tonsil, telinga tengah, dan lidah bagian belakang. Saat berperan dalam fungsi motorik, saraf ini dapat mengatur pergerakan otot stylofaringeus yang memungkinkan tenggorokan untuk melebar dan memendek. Yang ke-10, saraf kranial vagus memiliki berbagai fungsi, mulai dalam hal fungsi motorik, sensorik, hingga parasimpatik. Bagian sensori dari saraf ini berperan merasakan sensasi dari telinga bagian luar, tenggorokan, jantung, dan organ-organ yang terdapat di perut. Bagian motorik, saraf ini berperan mendukung pergerakan tenggorokan dan langit-langit mulut bagian lunak. Bagian parasimpatik, saraf ini berperan dalam mengatur detak jantung dan mempersarafi otot halus di saluran pernapasan, paru-paru, dan saluran cerna. Kranial yang ke-11 yaitu aksesorius. Saraf aksesorius berperan untuk mendukung motorik atau pergerakan dari otot leher. Otot inilah yang mengontrol otot di leher, sehingga kita dapat menggerakkan leher sesuai keinginan. Saraf kranial yang ke-12 yaitu saraf kranial hipoglossus. Saraf ini berperan untuk tugas motorik, sebab saraf inilah yang mengatur pergerakan otot lidah. Itulah tadi penjelasan tentang sistem saraf volunter. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.